Sebelumnya saya Katolik, saya juga di Katolik juga bertanya, bahkan juga bukan saya sendiri ya, bahkan juga orang bertanya, Yesus itu Tuhan atau Nabi? Mak, saya mau masuk Islam karena iman saya sendiri. Jadi saya pikir Yesus ini ternyata Islam juga, jadi pemimpin di gereja, pemimpin ibadah. Mak, walaupun saya pindah agama, ibu tetap ibu, anak tetap anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Wakaf TV sekalian. Nah, kali ini kita sedang berada kembali di kota Khatulistiwa, yaitu kota Pontianak. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan kisah mu'alaf yang menarik nih dari seorang yang bernama dulunya sebelum Muslim bernama Victorius Bijun. Setelah masuk Muslim bernamanya Al-Kahfi. Ya, kita langsung saja ke Bang Bijun ya. Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, udah berapa lama Bang masuk Islam? Alhamdulillah udah jalan 5 bulan. Udah jalan 5 bulan. Udah ya? jalan 5 bulan. Oke, Masya Allah. Kalau dari Abang sendiri pribadi aktivitasnya apa Bang? Kalau untuk di Pontianak kan saya perantau. Perantau. Jadi aslinya dari Kayong Utara, merantau di Pontianak udah kurang lebih 3 tahun. Udah kurang lebih 3 tahun ya. Nah, jadi aktivitas saya sehari-hari ya aktivitasnya kerja. Kerja. Nah, jadi kerjanya di Indomaret saya. Oke. Jadi hari-hari saya dihabiskan kerja kayak gitu. Insya Allah. Kalau Bang Bijun sendiri nih, kenapa sih Abang tuh milih Islam Bang? Atau agama Abang sendiri? Kalau untuk memilih Islam murni dari hati sendiri kayak gitu. Ketertarikannya Islam itu terutama emang dulunya dipengaruhi dari lingkungan juga. Nah, dari kecil, dari SD saya itu kan di Kayong Utara itu kan mayoritas Islam. Nah, jadi teman-teman saya Islam semuanya, bahkan saya juga di SD juga pernah belajar Islam dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, karena pada waktu itu SD itu tak ada guru Katoliknya. Jadi saya mengikut agama Islam juga. Nah, kayak gitu. Oke, jadi selama SD itu udah pernah belajar berinteraksi juga ya? Ya, sudah belajar berinteraksi. Bahkan juga sebelum belajar itu kan pasti ada doanya. Nah, bahkan dari doa itu juga mengikuti kayak gitu. Oke. Perjalanan spiritual seperti apa sih Bang yang Abang rasakan sampai Abang betul-betul yakin nih memilih Islam itu? Perjalanan spiritualnya kayak di agama saya itu kan di Katolik. Oh, sebelumnya Katolik ya? Sebelumnya saya Katolik. Nah, tentunya juga ada dari keraguan dari diri saya sendiri. Bahkan saya bertanya tentang agama Katolik, bahkan Tuhan Yesus kayak gitu kan. Tuhan Yesus artinya kan Yesus itu Tuhan kayak gitu. Nah, dari situ saya bertanya juga, bahkan di Alkitab juga sedangkan Yesusnya juga berdoa sama Tuhan kayak gitu kan. Nah, berarti Jadi kan Tuhan yang mana nih? Nah, Tuhan yang mana kayak gitu. Sedangkan yang saya dapatkan di Islam itu kan Tuhan itu kan Esa, Allah itu kan Esa, tidak beranak dan bahkan tidak diperanakan kayak gitu. Nah, dari situ juga saya makin yakin bahwa Islam tuh agama yang diakui oleh Allah kayak gitu, bahkan yang sahih, nah yang sempurna kayak gitu. Nah, kalau di Katolik juga, Katolik ini kan mereka tidak mengakui adanya Nabi Muhammad kayak gitu. Oke. Nah, jadi mereka tuh bahwa kayak Nabi mereka tuh Isa kayak gitu. Nah, saya juga di Katolik juga bertanya, bahkan juga bukan saya sendiri ya, bahkan juga orang bertanya, Yesus itu Tuhan atau Nabi kayak gitu. Nah, kalau di Katolik itu kan Yesus gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Islam itu kan Nabi Isa kayak gitu. Nah, juga saya itu tertariknya di Islam. Islam mengakui adanya Nabi Isa kayak gitu kan. Nah, jadi Islam itu tidak meninggalkan yang namanya Isa. Isa itu kan Nabi ya, tetap Nabi Allah kayak gitu. Nah, dari Katoliknya kan mereka tidak mengakui yang namanya yaitu Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kayak di orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengakui adanya Nabi Isa. Nah, mereka kayak meyakini bahwa Nabi terakhir mereka tuh
ya Musa kayak gitu. Nah seperti itulah Katolik. Berarti karena abang ngerasa bahwasanya jawaban abang terpuaskan nih dan kayak ada sesuatu yang tersembunyi daripada ini, itu yang memutuskan abang untuk Masuk milih Islam. Oke, Perjalanannya juga panjang juga. Itu mungkin boleh diceritakan bang, sampai apakah karena abang nonton sesuatu atau apakah yang membuat abang tuh, oh nih yakinnya aku nih Islamnya agama yang benar. Alhamdulillah perjuangan saya untuk masuk Islam tuh bukan hal yang mudah kayak gitu. Ada juga tantangannya, hal sulitnya, terutama yang hal sulitnya meminta izin sama orang tua. Berarti orang tua ini masih belum Muslim ya? Masih Katolik. Waktu itu sebelum saya masuk Islam kan bulan 9 2024 tahun lalu. Nah 3 bulan terakhir sebelum saya syahadat, waktu itu saya minta izin dulu orang tua, karena saya apa-apa izin orang tua, terutama ibu. Kan orang tua cuma tinggal ibu sekarang. Nah jadi sebagai anak apa-apa itu harus keputusan dari orang tua juga, bertanya seperti itu kan. Terus saya minta izin. Bulan pertama saya minta izin, Mak, saya kan manggilnya Mama, saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam karena iman saya sendiri kayak gitu kan. Saya sebutkan alasannya kenapa kayak gitu. Terus pas saya bilang gitu kan lewat telepon sama chat. Itu masih didiamin kayak gitu kan, masih didiamin. Terus kayak lobby lagi orang tua, karena kan kalau misalnya tanpa restunya orang tua kan takutnya jatuhnya itu dosa juga. Nah jadi bulan keduanya saya hubungi mama lagi, kayak Mak, Islam nih sebenarnya agamanya ini sempurna kayak gitu kan. Saya jelasin saya juga ragu di agama Katolik kayak gitu kan, apalagi bahkan ada yang bertanya sama saya yang tentang Tritunggal. Nah itu kan kalau ditanya saya juga bingung kayak gitu kan, sedangkan kan Tuhan itu kan esa gitu. Allah itu kan satu kayak gitu. Nah, jadi saya bingungnya di situ. Terus saya melihat di Alkitab juga tuh banyak ajaran atau yang tertera di Alkitab tuh kayak menuju ini nih ciri-ciri Islam. Contoh kayak Nabi Islam atau Yesus juga menganjurkan kalau emang mau menghadap Allah tuh kita berbersih diri, kayak kita bersuci. Nah kan itu kan di Islam sebelum sholat itu kan kita berwudu. Terus kayak untuk menghadap Allah juga kayak mau berdoa kita harus melepas alas kaki. Nah itu kan juga menjurukan ke Islam kayak gitu. Jadi saya pikir ternyata Yesus ini ternyatanya Islam juga kayak gitu. Nah cuman kan di Katolik ini kan udah banyak perubahan. Pokoknya tuh bukan murni lagi kayak gitu. Kalau yang murninya itu kan tidak menuhankan Yesus kayak gitu. Oke. Perasaan abang sebelum masuk Islam itu waktu di agama lama gitu? Perasaannya kayak gini. Pernah berdoa kayak biasa kan menyebutkan Tuhan Yesus kayak gitu kan. Jadi kayak kadang Allah Bapa juga. Nah, jadi kayak bingung nih kayak mau minta ke Allah Bapa atau Tuhan Yesus kayak gitu kan. Jadi kan sedangkan Yesus juga berdoanya ke Allah Bapa kayak gitu kan kalau di agama Katolik. Nah jadi kayaknya nih Yesus juga berdoa sama Tuhannya kayak gitu. Nah kalau emang bisa langsung ke penciptanya, kenapa harus lewat perantara lagi kayak gitu kan. Contoh kayak di Islam, kita kan di Islam tuh kayak meminta segala apapun kan langsung ke Maha Penciptanya kayak gitu, kayak langsung ke Allahnya langsung kayak gitu. Kalau ini abang bingung mintanya ke siapa gitu? Kayak bingung kayak gitu kan, antara itulah tadi Tuhan Yesus, kayak pemahamannya tentang Yesus itu Tuhan atau Nabi kayak gitu. Oke bang, perasaan abang setelah masuk Islam tuh gimana? Perasaannya kayak lega, bahagia juga, terus merasa beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Nah karena setelah masuk Islam kayak saya menemukan kayak di agama Islam itu kan saya juga belajar ada ayat-ayatnya yang menerangkan bahwa kayak contoh di surah Al-Imran itu di ayat 9. Nah itu menerangkan kayak gini, saya nggak hafal ayatnya kayak gitu, cuman kayak gini, agama yang diakui di sisi Allah itu agama Islam. Nah terus juga ada lagi Al-Imran yang ayat ke-85 itu kayak orang yang
selain mencari agama Islam tuh orang yang merugi. Nah, artinya kan kayak gini, agama manapun berarti merugi kayak gitu, di mana yang diakui Allah tuh ya agama Islam kayak gitu. Oke, berarti perasaan abang setelah masuk Islam tuh terasa lega lah ya. Lega, Jawaban-jawaban itu bahkan terjawab. terjawab juga, semakin yakin bahwa Islam ini agama yang benar dan pilihan saya juga orang benar. Pilihan saya benar, terus saya merasa juga orang beruntung. Karena beruntungnya dapat hidayah kayak gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada nggak sih bang di titik terberat abang mungkin dalam menjalani hidup itu ketika memutuskan untuk masuk Islam? Hadapan ujian yang ada yang ujiannya abang hadapi? terutama dari pihak orang tua sama saudara. Oke, itu gimana? Mungkin boleh ceritakan? Ceritanya singkat ya. Waktu itu saya minta izinnya sempat kayak terutama kakak saya. Nah, kakak saya itu kan termasuk agamis, soal di agama Katolik. Oh, kok di Katolik ya agamis banget? Nah, bahkan sekarang dia tuh jadi prodiakon. Entah kayak jadi pemimpin di gereja, pemimpin ibadah. Kayak gitu. Jadi tuh agamanya kuat kayak gitu kan. Jadi kayak pro dan kontra lah kayak gitu. Kayak pokoknya kalau kamu pindah agama, dari kakaknya saya sendiri, segala macam apapun kamu tanggung sendiri. Oke. Kita emang saudara, dia bilang emang saudara, tapi kita berlepas diri. Kamu ada kesulitan apapun, kamu tanggung jawab sendiri. Terus ibu juga, kalau ibu enggak terlalu banyak ngomong gimana, cuman saya yakinkan ibu, mak, saya bilang walaupun saya pindah agama, ibu tetap ibu, anak tetap anak. Apalagi di Islam menganjurkan atau mengajarkan syariatnya Islam tuh surganya seorang anak laki-laki di ibu. Nah, mewajibkan harus kita sebagai anak laki-laki itu berbakti kepada ibu. Nah, di Islam juga tuh ada mengajarkan cara berbakti kepada ibu atau orang tua yang beda keyakinan tuh juga dianjurkan cara-caranya kayak gitu. Nah, berarti kan Islam tuh komplit gitu loh. Segala sesuatunya diajarkan dari hal kecil, contoh kayak dari kencing, kayak mau masuk WC, segala macamnya juga diajarkan tentang sunah-sunahnya. Kayak hal kecilnya juga udah diatur, kayak berarti kan agama ini benar-benar sempurna kayak gitu. Oke. Nah, dari situ kayak merasa oh semuanya diatur agama. Nah, kayak gitu kan, apalagi di Islam ini semua kan kita hidupnya harus punya tujuan. Nah, tujuan kita di mana, yaitu tuntunannya itu kayak di Al-Qur'an. Nah, kayak gitu. Jadi emang niat dari saya nih masuk Islam kayak contoh pengen belajar lebih dalam tentang Islam kayak gitu kan. Terus kayak mendirikan sholat, kayak pengen mengaji, ingin bisa baca Al-Quran kayak gitu. Berarti abang belajar pun karena dorongan diri sendiri. Nah, karena dorongan sendiri-sendiri. Saya masuk Islam juga bukan dari dorongan kayak ada paksaan dari manapun kayak gitu. Nah, jadinya seperti itu, karena yang saya temui itu seperti ini. Banyak yang memandang mu'alaf tuh kayak karena paksaan, contoh kayak mau menikah, kayak ada hal lain kayak gitu kan. Nah, jadi apalagi saya seorang laki-laki. Laki-laki itu kan dalam Islam pemimpin. Nah, pemimpin kayak gitu kan, apalagi nanti terutama mimpin diri sendiri dulu. Terus kalau berkeluarga, mimpin keluarga, jadi imam untuk istri, untuk anak, mengajarkan tentang agama. Misalnya kalau saya masuk Islamnya cuma karena nikah kayak gitu kan, terus anak istri saya ajarkan apa kayak gitu. Misalnya juga dalam hal rumah tangga juga, tiangnya rumah tangga itu kan agama. Semua larinya ke agama, semuanya diatur agama seperti itu. Nah, mungkin gitu ya sih. Oke. Ada penyesalan nggak sih bang setelah masuk Islam? Kalau penyesalan dalam hati tak ada sama sekali. Oke. Karena kenapa, kayak itu saya bilang saya orang beruntung. Bisa dibilang juga saya memilih karena diri saya sendiri, apa yang saya pilih juga benar kayak gitu. Jadi saya merasa semua yang saya hadapi, misalnya mungkin dari orang yang bilang melihat saya, oh Bijun masuk Islam kayaknya makin susah atau ini. Nah, itu kan pandangan orang, tapi kan yang merasakan diri saya sendiri kayak gitu. Contoh dalam menyikapi hal ada masalah, jangan sampai meninggalkan sholat kayak gitu kan. Apalagi kan semua masalah itu kan pasti ada jalan keluarnya. Nah, juga di Islam juga mengajarkan
Allah kayak kasih tantangan, rintangan atau cobaan itu kan tidak mungkin melebihi kemampuan umatnya kayak gitu. Nah, jadi saya itu yakin kayak gitu. Intinya kalau ada masalah pastinya bisa dibilang curhatlah langsung sama Allahnya kayak gitu. Nah, saya juga tuh kayak ada juga titik terendah, terkadang juga ada masalah sendiri pribadi kayak gitu kan. Kadang downnya kayak gitu kan. Saya kalau down pas waktu sholat saya sholat, setelah sholat saya tenang lagi kayak gitu. Nah, artinya kan kembalikan lagi benar-benar kita jaga itulah tadi, harus mendirikan sholat. Jadi segala sesuatu masalah tuh kayaknya langsung pulang, langsung hilang kayak gitu. Kalau dari teman-teman sendiri ada yang bertentangan ketika masuk Islam atau ada yang justru mendukung ketika masuk Islam? Ada yang mendukung. Contoh teman saya. Nah, saya masuk Islam ini kan bisa bilang saya ini kan di sini sendiri. Jadi kayak masuk Islam ini gimana sih kayak gitu kan. Saya harus kemana kayak gitu. Terus saya hubungi teman kerja saya di Indomaret. Itu namanya Rinaldi. Saya hubungi dia kayak bang kayak gitu kan. Saya mau masuk Islam nih. Dia pun juga kaget kayak gitu kan. Kamu bener nak nih, ini soal agama kayak gitu kan. Soal agama kan bukan untuk dipermainkan atau candaan kayak gitu kan. Terus saya bilang saya yakin kayak gitu kan. Habis pulang kerja saya bilang saya nanti ke rumah kayak gitu. Terus dia suruh ke rumah. Nah, pas saya datang ke rumah, terus ditanya lagi dia sama bapaknya yang nanya, kamu yakin mau masuk Islam kayak gitu kan. Ditanya lagi karena apa kayak gitu kan. Emang kemauan saya sendiri kayak gitu kan. Nah, mereka bilang alhamdulillah, langsunglah datang langsung ke tempat ustadznya kayak gitu. Pas waktu itu di musola. Pas waktu itu ada di musola itu kayak ada pengajian anak-anak. Terus pas lah, nah, jadi saksi-saksinya juga lumayan banyak, anak-anak itulah sama musola itulah jadi saksi saya mualaf. Nah, cuman itu kan mualafnya bulan 9 kemarin, tahun 2024. Cuman waktu itu belum tertulis kayak gitu. Jadi pas tanggal 7 kemarin bulan 2 ini kan itu kan ada mualaf lagi, acara mualaf di Mujahidin. Berarti baru secara administratif. Secara administratif. Tapi secara keagamaan udah mualaf sebenarnya. Secara keagamaan udah mualaf. Dari September 2024 kayak gitu. Masya Allah. Berarti waktu abang di Pontianak ini berarti memang sendiri ya bang? Iya, di Pontianak sendiri. Jadi bersama Bang Rinaldi lah gitu yang mungkin yang abang kenal hari itu. Iya. Pengen masuk Islam. Nah, berarti kaget juga beliau waktu itu? Waktu beliau itu kaget juga waktu itu. Karena apa ya, kayak teman kerja kan, udah lama juga kan, sekitar 3 tahun kayak gitu. Mungkin pun kayaknya nggak mungkin lah ada ini nak ngomong kayak gini nih gitu ya. Kayaknya dia pikir tuh main-main nih kayak gitu kan. Terus ditanya ngapa mau masuk Islam, takutnya tuh kayak kebanyakan tuh kayak mungkin dia mau nikah atau macam mana kayak gitu, atau tekanan dari pihak lain atau gimana kayak gitu. Saya jelaskan, saya udah jelaskan. Bahkan setelah mualaf dia tanya, udah belajar belum tentang sholat? Alhamdulillah saya juga udah belajar sholat. Alhamdulillah juga namanya sholat ini kan 5 waktu kayak gitu kan, emang harus wajib. Kalau misalnya harus ada unsur paksaan dari diri sendiri kayak gitu. Ketika abang masuk Islam nih bang, apa yang pengen abang lakukan? Pengen kontribusi apa terhadap Islam? Kontribusinya setelah masuk Islam ya, terutamanya kayak gini. Emang sekarang kan orang tua saya kan masih beda agama sama saya, dan saya belajar tentang Islam juga. Ini agamanya emang agama yang sempurna, agama yang benar kayak gitu kan. Jadi ada dari hati saya nih kayak saya mau mengajak ibu saya kayak gitu, sama saudara-saudara saya seperti itu untuk memeluk agama Islam. Tujuannya kenapa? Ini kan masalah dengan akhiratnya. Nah kayak gitu. Saya tidak mau egoisnya kayak gini. Saya menyelamatkan diri saya sendiri kayak gitu. Jadi perlahan lah kayak gitu kan. Jadi setiap sujud saya, setiap dalam doa saya selitkan doa semoga
orang tua juga saya itu seiman sama saya seperti itu. Berarti sampai hari ini masih belum ya? Masih Kakak belum. juga belum. Masih belum. Wah, tapi semoga kita doakan juga emang semoga insyaallah Amin. mereka juga bisa memeluk Islam. Alhamdulillah. Juga mungkin kan juga banyak teman-teman dari agama Katolik atau agama yang selain Islam kayak gitu kan. Saya juga pengen menginspirasi kayak gitu kan. Menginspirasi bahwa agama Islam tuh seperti ini. Kan kebanyakan juga bilang agama Islam tuh teroris, agama Islam tuh bisa dibilang tak benar, tak baik. Nah itu kan pandangan orang karena orang tidak tahu Islam tuh bagaimana kayak gitu. Kalau dari abang sendiri ya, ketika abang masuk Islam tuh apa ya perubahan paling besar dalam kehidupan abang lah? Perubahannya ya, lebih mendekati sama Allah sih. Masya Allah. Karena di Pertemanan gimana? pertemanan kan Islam tuh kayak Memang lingkungan juga Islam ya. Lingkungan juga Islam. Terus saya juga udah Islam kayak pengen menjalankan sunnah-sunnah Islam, terus sunnah-sunnah Nabi juga, syarat-syaratnya Islam. Apalagi perubahannya dalam pertemanan kayak yang apa ya namanya, lebih kayak menjaga batasan. Batasan dalam arti kayak laki-laki sama perempuan kayak gitu. Nah, apalagi bukan mahram kayak gitu kan. Jadi itu kayak benar-benar pengen menjalankan seutuhnya kayak gitu. Masya Allah. Luar biasa ya, baru 5 bulan mualaf tapi udah lumayan banyak hal yang abang pahami juga. Alhamdulillah. Saya juga pengen bisa baca Al-Quran, pengen belajar ngaji seperti itu. Ya, Hari ini masih belum bisa baca? Belum bisa. Tapi masih belajar ya? Masih belajar, bahkan juga pengen menghafal-hafal surah kayak gitu kan. Jadinya untuk apa ya, untuk diri saya sendiri, apalagi sholat itu kan juga apa namanya kan harus ada yang hafal surah kayak gitu kan. Jadi belajar dari dasarnya dulu, dari sholat dulu, tata cara sholat. Bahkan saya juga tuh kan orangnya kepo. Kepo dalam arti ingin tahunya besar. Contoh udah terjun di agama Islam nih. Contoh kayak tata cara sholat, tata cara wudu yang benar, yang sesuai sunnahnya kayak gitu. Jadi Islam ini kan termasuk luas ya, bahkan terpecah-pecah kayak gitu. Jangan sampai pernah dipesankan juga jangan sampai salah memilih guru kayak gitu. Jangan sampai salah menuntut ilmu kayak gitu juga. Nah seperti itu. Jadi itu benar-benar saya kayak pengen jadi yang sesuai syariat Islamnya kayak gitu. Masya Allah, luar biasa ya Bang. Bang, kalau dari abang sendiri ya, kan tadi abang cerita terkait ibu yang belum memeluk Islam, kakak juga ya. Ya. Kalau ada hal yang pengen abang sampaikan mungkin ke beliau, ke mereka yang mungkin selama ini ragu ataupun malu pengen nyampaikan itu, mungkin abang bisa nyampaikan di video ini, barangkali video ini ditonton sama mereka. Ya, untuk mama, kakak, sama adik, nah bukan hal yang mudah untuk sampai di titik ini. Bukan hal mudah untuk di titik ini. Bahkan saya seorang anak laki-laki, dalam hal apapun, keputusan apapun saya pasti tanya ibu. Saya selalu tanya ibu, dari contoh saya memilih kerja, contoh saya membeli barang, contoh saya mau pergi kemanapun. Saya di rumah pasti selalu izin. Nah terus kayak cium tangan sama orang tua, izin mau kemana. Nah itu juga penting, itu kan hal-hal dasar. Bahkan rupanya di Islam juga diajarkan demikian kayak itu. Tanpa saya sadari saya sudah mengerjakan yang baiknya kayak gitu kan. Nah ini kan ibu, kakak di Islam saya sudah belajar, saya menemukan di sini ada kebenaran. Nah bahwa Islam juga tuh mereka tidak meninggalkan yang namanya Nabi Isa. Nah Nabi Isa itu kan di Katolik tuh Yesus kayak gitu. Nah Bijun ragunya di Katolik karena di Katolik tuh Bijun melihat tuh kayak menuhankan Tuhan Yesus kayak gitu. Sedangkan Yesus itu adalah hambanya Allah juga, Nabi kayak gitu. Jadi agama Islam lah agama sempurna. Nah dan di Katolik juga Alkitabnya juga udah campur tangan manusia. Jadi itu ada perjanjian lama sama perjanjian baru, itu kan berarti udah ada campur tangan manusia di situ.
Saya juga kadang buka Alkitab tuh, Alkitab 1 sama Alkitab 2 misalnya, pasti ada kata-kata yang berbeda. Nah, sedangkan di Islam itu benar-benar terjaga gitu Al-Quran, tidak ada berubah sedikit pun kayak gitu. Nah, berarti kan benar-benar sempurna gitu, benar-benar agama ini dijaga sama Allah kayak gitu. Nah, bisa dibilang Islam tuh agama menyempurnakan semua agama. Jadi agama Islam tuh udah sempurna seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Dan semoga mama sama kakak juga tergerak hatinya. Saya juga selalu berdoa untuk mama, kakak, dan saudara-saudara dan keluarga. Tentunya semoga mendapatkan hidayah. Dan bahkan juga pengen menjadi anak yang lebih baik. Walaupun udah beragama Islam, ibu masih Katolik, di agama Islam juga menganjurkan tetap berbakti sama ibu. Nah, karena surganya laki-laki itu kan tetap di ibu, kayak gitu. Beda sama perempuan. Kalau perempuan itu kan kalau sudah menikah, itu kan surganya kan di suami. Seperti itu. Luar biasa. Kalau teman-teman pemirsa Wakaf TV sekalian, luar biasa sekali kisah Bang Bijun ini ya, yang beliau memutuskan untuk masuk Islam, walaupun tidak mudah ya Bang. Ketika masuk mudah. Islam itu kan orang tua menolak, kakak juga tidak terima, karena kakak beliau juga termasuk seorang Katolik yang taat juga ya. Taat dalam agama. Katolik yang taat, dari keluarga Katolik memutuskan masuk Islam. Sampai di titik hari ini luar biasa, beliau udah paham yang bukan mahram, bahkan hari ini masih pengen terus belajar terus belajar. Nah, teman-teman, kita doakan semoga Bang Jun ini Allah mudahkan langkahnya dalam belajar, Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, dan semoga Allah bisa istiqomahkan kita semua. Karena istiqomah ini kan bukan memandang muslim atau mu'alaf Bang. Semua orang yang udah masuk Islam itu kan tidak dijamin bisa terus-menerus taat kan. Makanya kita harus menjaga keistiqomahannya itu. Dan semoga kita semua yang nonton juga teman-teman bisa dapatkan keistiqomahan untuk tetap memeluk agama Islam. Nah, pemirsa Wakaf TV sekalian, luar biasa sekali kisah beliau. Untuk itu, supaya channel ini bisa semakin berkembang, menghadirkan video yang kreatif dan inovatif, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke keluarga, ke kerabat, hingga video ini ditonton oleh mereka. Dari Pontianak, kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah, ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.